viral di media sosial penangkapannya Bang Ipul. Gus sebagai orang yang terdekat sekali dengan Bang Ipul, seperti apa sih mungkin pas kemarin kronologisnya penangkapan? Iya, saya dikasih tahu sama pengacara ya dari BKN itu, Bang Raja. Memang selama ini yang dampingi Bang Ipul untuk mengadvokasi itu memang termasuk laporannya kepada Mbak Dewi Persik itu Bang Raja itu. Nah, Bang Raja telepon saya malam-malam. Gus, ini ada masalah. Masalah apa? Ini King Saipul Jamil ditangkap polisi gitu. Tolong Gus, anunya apa, doanya, tolong Gus, tolong dibantu gitu. Nah, saya ini jadi apa kok diminta untuk bantu itu kan. Nah, akhirnya saya membaca berita di Detik, memang ada penangkapan Saiful Jamil ini. Nah, terus kemudian saya juga dapat video yang waktu ada di itu loh, kayak apa itu namanya, Trans ya, jalan Trans itu. Wah, miris banget ini. Nah, ternyata beritanya narkoba, terus termasuk penangkapan berkaitan narkoba. Nah, terus kemudian kakaknya si Mas Samsul itu juga telepon saya. Gus, ini Bang Saipul, tapi saya belum tahu tentang kronologinya bagaimana, kayaknya sih berkaitan narkoba gitu. Tapi dalam hati kecil saya sedikit pun tidak ada berpikiran bahwa saudara Saipul ini memakai gitu. Apalagi sampai mengedarkan. Itu saya langsung ingat ketika dia waktu konser ya di Rawon Bidadari di resto saya waktu ngadain audisi mencari bintang dangdut itu, dia di saat juri, terus kemudian di saat baru datang denger adzan, dia ini langsung izin gitu loh. Padahal baru adzan, ya duduk-duduk dulu gitu loh. Gus, izin saya sholat dulu. Itulah yang membuat saya yakin ini kayaknya memang Saiful Jamil ini sedang diuji. Itu pemikiran saya. Nah, akhirnya ya saya ngetik di Google tentang Saiful Jamil ditangkap narkoba. Keluar semua, ternyata ada rilis dari Polsek bahwa saudara Saiful Jamil itu dinyatakan negatif melalui tes urin itu. Nah, keluarga juga sempat komplain kenapa kok penangkapannya seperti itu. Saya lihat itu percakapan di komen-komen itu keras semua gitu kan. Saya bilang sama keluarganya, Allah itu kalau mau ngangkat derajat seseorang itu dengan berbagai cara, termasuk dihinakan, diterpurukkan, didolimi dan lain-lain. Tapi saya yakin dan percaya bahwa polisi itu pasti ada sebab akibat kenapa kok penangkapannya seperti itu. Ternyata memang terjadi kesalahpahaman. Ya gara-gara perilaku sih yang diduga sebagai TO tadi itu. Itu yang nyopir yang nabrak motornya polisi. Namanya motornya polisi mau nangkap penjahat ditabrak. Otomatis namanya polisi, apalagi masih muda-muda, tentu dia akan siaga penuh gitu loh. Tapi tidak tahu di dalamnya ternyata ada King Saipul Jamil itu tadi. Sehingga King Saipul Jamil juga seperti yang disampaikan juga kan, dia merasa bahwa ini perkiraan dia orang akan melakukan jahat, jadi itu teriak-teriak seperti itu. Tapi saya bilang sama keluarga, nggak apa-apa, itulah proses kehidupan. Mungkin dengan cara ini nama baik Saipul Jamil akan menjadi clean, bersih, tidak seperti dugaan-dugaan masyarakat sebelumnya, walaupun King Saipul itu pernah melakukan sebuah kesalahan misalnya. Karena memang manusia ini tak luput dari dosa dan kesalahan. Itu namanya manusia. Itu. Oke. Terus Mau nanya nggak?
Gus, Terkait- Gus, tapi di banyak komentar bahwa penangkapan itu tidak sewajarnya seperti Iya, itu yang tidak terjadi. sewajarnya. Banyak netizen yang mensupport Ipul agar segera menuntut dari pihak kepolisian dengan cara penangkapan seperti Iya. perampok. Jangan salah tangkap gitu Gus. Iya, bukan persoalan salah tangkap. Karena kebetulan Bang Ipul ini sedang bersama yang diduga penjahat. Nah, polisi sendiri tidak tahu kalau di dalam itu ada King Saiful Jamil. Yang namanya operasi ya Mbak ya. Ketika ada TO misalnya di dalam mobil, apalagi ada sebuah kejahatan tabrak lari tadi itu, maka otomatis yang namanya polisi itu juga akan menangkap siapapun yang di dalamnya untuk diamankan gitu loh. Nah persoalannya Bang Ipul waktu itu karena salah paham gitu loh. Seandainya Bang Ipul nggak ada ketakutan yang luar biasa, terus polisi menunjukkan identitas misalnya, Pak saya polisi Bang Ipul, misalnya begitu, mungkin Bang Ipul ini kan orangnya memang was-was ya karena pengalaman pernah masuk tahanan, jadi terus kemudian dia juga merasa saya ini nggak melakukan apa-apa gitu loh. Nah, panik ketemu panik, ya jadinya seperti itu. Nah, maka saya sebagai orang yang selama ini diajak diskusi tentang bagaimana hidup menghadapi hidup, jadi saya harus menenangkan gitu loh, termasuk kepada keluarganya. Nggak perlulah nuntut polisi karena penangkapannya kok seperti itu ya, karena ada miss tadi itu, karena ada kesalahpahaman gitu kan. Tetapi kan polisi sudah luar biasa loh Bang Saiful didudukkan di sebelahnya gitu loh. Ya syukur-syukur dari proses kejadian ini Allah memulihkan nama baik dan Allah mengangkat derajatnya orang yang menurut masyarakat Bang Ipul terdolimi kan gitu kan. Ya. Tetapi ketika Bang Ipul itu legowo, tidak apa-apa sudah. Demi untuk supaya pemberantasan narkoba. Lalu Bang Ipul mendukung polisi untuk memberantas narkoba secara bersama-sama, itu menjadi istimewa. Saya malah mengusulkan sosok-sosok artis yang kayak Bang Ipul ini taat ibadah, rajin gitu kan, juga berbuat baik, nolongan, nggak perhitungan. Ini layak untuk dijadikan duta narkoba misalnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk polisi merasa, aduh, kan ada pasti polisi kan ketika merasa ada tangkapan yang salah, sebenarnya bukan tangkapan yang salah sih, karena kebetulan Bang Ipul itu bersama dengan yang di TO tadi itu. Tapi dari pihak Bang Ipul keluarga, apakah ada yang ingin menuntut soal penangkapan? Iya, namanya manusia itu kan, makanya jangan melihat suara-suara netizen yang tidak bertanggung jawab. Kan begitu. Kita ambil sisi positifnya. Saya ambil sisi negatifnya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Walaupun saya ini belum ngomong sama Bang Ipul, saya juga belum ngomong. Tapi ketika waktu pasti ini ada miss ini pasti ada sesuatu yang tidak terkonfirmasi dengan baik itu. Nah, kalau keluarga misalnya kepingin menuntut polisi, saya sebagai sahabatnya Bang Ipul, karena saya dekat sama keluarga, saya akan melarang. Nggak perlu menuntut. Tapi bagaimana Bang Ipul ini mendapatkan kepercayaan di masyarakat, kepercayaan di polisi untuk bersama-sama gitu loh, untuk kompak. Memang narkoba ini luar biasa, yang sehat aja jadi sakit, yang kaya jadi miskin kok narkoba ini. Ya, terus gimana? Terkait kan yang bisa tersangka PO-nya tuh yang asistennya itu kan. Nah, itu tujuannya mereka mau kemana sebelumnya ketika mereka bersama itu? Nah, kalau saya tentang tujuan kemana dan kemana saya nggak tahu persis ya. Cuman termasuk Bang Ipul ini hebat loh. Dia punya asisten tiap hari. Dites ternyata kan positif. Tapi Bang Ipul sendiri yang membayar asistennya, dia nggak ada narkoba. Jadi orang itu Mbak ya, dikatakan orang hebat ketika dia sudah bisa melalui ujian. Kalau orang masih belum mendapatkan ujian, misalnya nih, orang biasanya kumpul orang baik-baik aja, ya pasti baik. Tapi kan Bang Ipul sudah menunjukkan dia kumpul dengan orang yang menggunakan narkoba, tapi kan
track recordnya saudara Saiful Jamil ini kan bagus, dia nggak pakai ternyata kan itu kan, dan ini luar biasa itu, luar biasa. Tadi kan dikatakan abang sahabat dengan Bang Ipul yang masih dekat gitu ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya si asistennya ini tuh sudah lama kah atau baru aja bersama dengan Bang Ipul ini kan? Ya saya kan gini, anak ini sopan. Waktu ke restoran saya Rawon Bidadari itu mendampingi Bang Ipul. Nah memang dia asisten mengupload kegiatannya Bang Ipul, menshooting gitu kan. Nah saya juga dapat cerita dari keluarganya King Saiful Jamil bahwa anak ini dulu mantan narkoba. Gitu loh. Mantan narkoba yang direkrut oleh Bang Ipul karena kasihan gitu loh. Mantan pecandu maksudnya. Mantan penyandu, kan pernah ditahan ini kan. Nah, Bang Ipul mencoba memakai kaidah kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawabun. Apa itu setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti punya dosa dan kesalahan. Mungkin Bang Ipul mau memperbaiki kan gitu kan. Tapi ternyata ya itu tadi, ternyata dia menyalahgunakan kepercayaan Bang Ipul itu sehingga Bang Ipul menjadi korban juga kesababan apes. Nah gitu. Tetapi apes itu akan menjadi nikmat, akan menjadi indah ketika Bang Ipul bisa menuju ikhlas. Demi apa? Nanti polisi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga polisi kan akhirnya tahu tuh karakter, watak, perilakunya Saiful. Akhirnya jadi tahu nih polisi seluruh Indonesia. Terus kemudian masyarakat juga jadi tahu, oh ternyata Saiful Jamil itu bersih orangnya. Bersih dari narkoba itu tadi gitu kan. Termasuk lawan-lawannya kan mungkin akan menjadi kecelek itu kan. Terus kalau dia bersih kenapa nggak dilepaskan saja Gus? Dalam permasalahan ini kenapa dia sampai saat ini belum bisa? Enggak, begini karena memang TO ini kan sudah ketangkap tuh Stephen. Jadi sekalipun sekarang ini masih belum dilepas, tadi saya dapat keterangan dari pengacara bahwa Bang Ipul masih dimintain keterangan tambahan karena memang Bang Ipul yang tahu persis kronologi saat itu. Ya wajar lah polisi meminta keterangan tambahan daripada nanti ini lepas nanti dimintain lagi keterangan, kan mending diselesaikan dengan baik. Berarti istilahnya nggak terlalu kaget mungkin ya Bang Ipul karena memang ada track record itu Bang dari si asistennya ini. Ya Bang Ipul tentu pastinya kan kaget, makanya kekagetan itu diwujudkan dengan kejadian kemarin itu loh, kok ternyata kok pancet gitu loh, kok nggak berubah gitu kan. Nah itu sih. Jadi namanya hidup itu memang macam-macam ujian dan cobaannya. Tapi jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Itu pesan saya kepada Bang Saiful. Walaupun kita didolimi misalnya, sama. Lebih baik kita didolimi daripada kita mendolimi. Itu prinsip dalam hidup. Gus, banyak yang netizen mengatakan bahwasanya ini harus diadakannya sebuah kayak pencemaran nama baik atau artinya netizen sendiri mendukung apa yang nantinya Bang Ipul lakukan ketika membuat sebuah. Jadi begini, nggak apa-apa ya, namanya netizen ini kan macam-macam ya, pengetahuannya, kronologisnya. Netizen itu kan hanya melihat potongan-potongan video saat ditangkap itu kan. Tetapi yang pasti kan ada sebab musabab, ada awal gitu loh. Nah ketika ada kejadian tabrak lari kepada polisi tadi itu, maka otomatis polisi ya mengejar siapa yang di dalam. Nah di dalamnya ternyata ada Bang Ipul gitu loh. Nah Bang Ipulnya juga panik, polisinya juga panik. Akhirnya terjadilah kemarin, terus video dipotong-potong, videonya nggak utuh gitu loh. Nah jadi harapan saya ini harus menjadi rekonsiliasi bersama ya antara polisi, Bang Ipul dan keluarganya bahwa ini clear bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Tidak semuanya harus diselesaikan di proses hukum. Nah polisi kenapa kok melakukan itu? Karena memang di dalam target operasi tadi itu si Fulan ini bareng sama
Bang Ipul, polisi nggak tahu kalau di situ ada Bang Ipul gitu loh. Jadi maka otomatis namanya narkoba, ya otomatis harus ini dibawa semua yang ada. Misalnya ada saya nih, misalnya dianggap sebagai tokoh masyarakat. Ya ketika saya dibawa oleh polisi, ya saya harus ikut. Itulah hukum. Jadi saya ngomong sama keluarga, ikuti, taati, ketika diperiksa polisi sampaikan yang benar-benar salah-salah. Saya itu pesan saya. Gitu. Sudah nggak usah konsentrasi yang lain. Nah, netizen mungkin karena simpati ya sama Bang Ipul, jadi ada yang mengusulkan ini, mengusulkan gitu. Nggak apa-apa, itu wajar aja gitu loh. Cuman tidak semuanya harus dipenuhi gitu loh. Cuman kalau gambaran saya ya seperti tadi itu. Ini memang terjadi miss, terus TO juga bersama Bang Ipul, maka siapapun mau ada Habib, mau ada Kiai di dalam, ya otomatis pasti diangkut, dimintain keterangan.